Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 350 Jimat Es Hitam Mengikat Seorang Master. Yu kecil, saat kamu koma, kami semua sangat khawatir padamu. Big Yellow berjalan ke arah Yan Chenyu dan berbicara. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia dan Yan Chenyu sama-sama berasal dari sisi lain pegunungan Origin, sama seperti Jiang Chen. Dia telah menjalin persahabatan yang erat dengannya, itulah sebabnya dia mengkhawatirkannya saat dia koma. TL, mulai sekarang, saya akan menyebut pegunungan Origin dengan sebutan Gunung Origin. Anjing kecil, sudah berapa lama aku koma? Yan Chenyu bertanya. Sekitar setengah tahun, kata Big Yellow. Apa? Setengah tahun? Sudah lama sekali. Di mana bajingan Fan Kun itu? Ketika menyebut Fan Kun, ekspresi marah langsung muncul di wajah Yan Chenyu. Yang dia ingat sekarang adalah saat-saat terakhir sebelum dia koma, dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi selama setengah tahun ini. Haha, Little Yu, apakah kamu benar-benar berpikir Fan Kun akan mampu bertahan hidup sampai sekarang? Bahkan Provinsi Qi memiliki tuan baru. Biarkan Little Chen menceritakan kepadamu tentang apa yang terjadi saat kamu koma. Han Yan mulai tertawa. Ayo pergi, kita harus memberi mereka ruang untuk bicara. Guo San menyeret Taois hitam, Han Yan dan Nangong Wentian meninggalkan halaman dan pergi ke tempat lain. Kedua kekasih ini telah berpisah begitu lama, jadi rasanya salah bagi mereka untuk tetap tinggal di sana. Namun, si kuning besar masih berdiri di sana dengan lidah menjulur keluar dari mulutnya, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Han Yan dan Nangong Wentian yang telah pergi segera berbalik, mencengkeram telinganya, dan menyeretnya pergi. Hei! Kalian berdua bajingan, kenapa kalian menarikku pergi? Big Yellow sungguh tidak puas. Tidakkah kau lihat mereka butuh ruang untuk bicara manis? Kenapa kau masih berdiri di sini dengan lidah menjulur keluar dari mulutmu? Tepat sekali. Sungguh pengamat yang buruk. Kedua lelaki itu menyeret si kuning besar dan meninggalkan tempat itu. Tentu saja, mereka ingat untuk menutup pintu gerbang halaman. Chen Gege, cepat ceritakan padaku apa yang terjadi dalam setengah tahun ini. Setelah yang lain pergi, Yan Chenyu menghadapi Jiang Chen sendirian, jadi dia langsung menjadi sangat bersemangat. Dia menarik tangannya dan duduk di samping meja batu di dalam halaman. Mari kita mulai dengan Blood Devil yang mendatangkan malapetaka di Yellowstone. Aku menerima misi yang diberikan oleh Sekte Hitam dan pergi ke Yellowstone untuk melenyapkan semua Blood Devil. Setelah aku membunuh Lord Blood Moon dan kembali, aku diberitahu bahwa kau dan saudara Yan telah terluka parah oleh Fan Kun. Setelah itu, Jiang Chen mulai menjelaskan, dari kejadian-kejadian di mana ia mendatangkan malapetaka di Sekte Hitam, hingga perjalanannya ke Provinsi Qian, lalu neraka Inferno, lalu kepulangannya dan perubahan Provinsi Qi, musnahnya Sekte Pedang Surgawi dan Paviliun Langit Terbakar, pertempuran terakhirnya dengan Nan Beichao, dan kemudian perjalanan terakhirnya ke Pulau Bahagia dan Pulau Es. Ia menceritakan kepada Yan Chenyu setiap detail tentang apa yang telah ia alami. Jiang Chen menceritakan semua kejadian ini dengan cara yang paling rinci yang dia bisa, dan baru selesai ketika langit sudah gelap. Sebenarnya, jika dia menggunakan indera ketuhanannya untuk menjelaskan, dia akan mampu meringkas semua detail dan membuat Yan Chenyu mengerti semuanya hanya dalam sepersekian detik. Tetapi, Jiang Chen ingin menikmati momen berbicara dengan Yan Chenyu, meneruskan perasaan yang telah dirindukannya. Setelah Jiang Chen selesai berbicara, mulut Yan Chenyu sedikit terbuka, dia tercengang. Semua kejadian ini sangat mengejutkan, dan dia tidak bisa mencerna semuanya sekaligus. Membasmi Blood Devils, membunuh Vireton Savage, menyapu bersih neraka Inferno, mengalahkan Earth Devil, menyatukan seluruh provinsi Qi, menunjukkan kehebatannya di Pulau Bahagia, ketenarannya menyebar ke seluruh benua timur dari pertempuran di Pulau Es. Semua kejadian luar biasa ini adalah kejadian besar yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, tetapi semuanya adalah hal yang telah dialami Jiang Chen. Yan Chenyu tidak mengerti rincian pasti dari kejadian ini, tetapi dia tahu satu hal, Chen Gege-nya adalah yang terbaik. Yan Chenyu tidak peduli seberapa tangguh musuhnya, atau bagaimana mereka akan menghadapinya di masa depan. Dia hanya tahu bahwa tidak peduli seberapa tak terkalahkannya musuh, Jiang Chen akan selalu menemukan cara untuk menghadapinya. Dulu, Nan Beichao adalah seorang pejuang yang perkasa, dan Jiang Chen hanyalah seekor semut kecil yang dapat dengan mudah dibunuhnya, tetapi pada akhirnya, dia tetap dikalahkan oleh Jiang Chen, dan hanya bisa melarikan diri dengan tubuh roh abadinya, terluka parah. Chen Gege, aku sekarang adalah seorang pejuang jiwa tempur. Mulai sekarang, aku bisa membantumu mengalahkan orang-orang jahat itu. Yan Chenyu melambaikan tinjunya sambil berbicara. Meskipun dia tampak lucu, Jiang Chen tahu bahwa Yan Chenyu saat ini bukanlah seseorang yang bisa diganggu-gugat. Dengan tubuh 9 yin yang kuat, bahkan Wuchong tidak akan sebanding dengannya saat ini. Yu kecil, aku tidak mengharapkanmu untuk membantuku mengalahkan orang-orang jahat itu. Aku hanya berharap kamu bisa menjadi cukup kuat untuk melindungi dirimu sendiri, sehingga aku bisa terbebas dari kekhawatiran. Jiang Chen berkata sambil tertawa.
Inilah yang paling ia harapkan, semakin kuat Yan Chenyu, semakin bahagia ia nantinya. Hanya ketika Yan Chenyu cukup kuat, pikirannya akan tenang. Tenang saja, Chen Gege. Aku sudah punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri sekarang. Yan Chenyu berkata dengan penuh kebanggaan. Oh benar, aku perlu menunjukkan sesuatu padamu. Jiang Chen membalik telapak tangannya dan mengambil jimat es hitam, lalu menyerahkannya kepada Yan Chenyu. Ini adalah jimat es hitam. Bahkan aku tidak tahu apa sebenarnya itu, tapi aku yakin itu adalah harta karun yang menakjubkan. Selain itu, jimat itu memiliki elemen yang sama denganmu, cobalah dan lihat apakah kau bisa mengendalikannya. Jimat es hitam bukanlah jimat biasa. Sebuah benda yang mampu menciptakan dunia Gletser, dan bahkan melahirkan iblis es, bagaimana mungkin itu sesuatu yang biasa? Baiklah. Yan Chenyu mengambil jimat es hitam, tetapi ketika menyentuh telapak tangannya, jimat itu langsung menghilang dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Hah? Apa yang terjadi? Yan Chenyu berseru. Jimat es hitam hanya menyentuh telapak tangannya, dia tidak mencoba mengendalikannya, tetapi langsung masuk ke tubuhnya. Jimat es hitam adalah benda berakal budi, benda itu baru saja masuk ke tubuhmu dengan sendirinya. Sepertinya benda itu telah memilihmu sebagai tuannya, ini kabar baik. Cobalah dan lihat apakah kau dapat menemukannya di tubuhmu. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Jiang Chen. Jimat es hitam yang langsung masuk ke tubuh Yan Chenyu berarti jimat itu benar-benar telah menerimanya. Bagi Yan Chenyu, ini hanya akan membawa manfaat dan tidak ada salahnya. Yan Chenyu memejamkan matanya. Setelah beberapa menit, dia membukanya dan berkata, jimat es hitam telah tenggelam ke dalam laut Kiku. Tidak peduli bagaimana aku memanggilnya, ia tidak mau keluar. Yan Chenyu merentangkan tangannya dan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Saya pikir itu karena kultivasi Anda belum cukup untuk mengendalikannya saat ini. Biarkan saja ia tetap berada di tubuh Anda, ia tidak akan membahayakan Anda. Jiang Chen juga bingung. Satu-satunya penjelasan yang dapat dipikirkannya adalah karena Yan Chenyu masih terlalu lemah. Meskipun jimat es hitam telah menerimanya sebagai tuannya, Yan Chenyu masih kekurangan kultivasi yang diperlukan untuk mengendalikannya. Iblis es, keluarlah. Setelah teriakan Jiang Chen, seberkas cahaya putih terang tiba-tiba muncul di dalam halaman. Raja Iblis es setinggi 30 meter itu muncul di hadapan Yan Chenyu. Monster macam apa ini? Yan Chenyu terkejut karenanya. Penampilan Raja Iblis es benar-benar menakutkan, bahkan tidak memiliki fitur wajah yang mendasar. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ice Demon, aku yakin kau melihat apa yang terjadi tadi, Black Ice Talisman telah memilih Little Yu sebagai tuannya. Sekarang, giliranmu. Jiang Chen memberitahu Raja Iblis es. Meskipun Raja Iblis es tinggal di dalam cincin penyimpanan, ia telah memperhatikan adegan di mana jimat es hitam mengikat Little Yu sebagai tuannya. Oleh karena itu, ia tidak memiliki pertanyaan lagi mengenai apakah Yan Chenyu adalah pewaris Dewa Es atau bukan, yang membuatnya sangat gembira. Menguasai. Raja Iblis es setinggi 30 meter itu membungkuk dalam-dalam ke arah Yan Chenyu. Pada saat yang sama, ia memanggilnya sebagai tuan dengan menggunakan metode komunikasi khusus. Chen Gege, ini. Yan Chenyu bertanya dengan pandangan ragu. Dengan kultivasinya saat ini, dia dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari monster ini, itu adalah eksistensi jiwa tempur puncak. Bahkan jika dia melawannya dengan sekuat tenaga, dia tetap tidak akan sebanding dengannya. Tapi sekarang, monster perkasa ini telah bersujud di hadapannya, dan menerimanya sebagai tuannya. Hal ini menyebabkan Yan Chenyu sedikit panik. Jangan panik, Little Yu. Aku membawa iblis es ini dari Pulau Es. Jimat es hitam yang baru saja memasuki tubuhmu adalah sumber keyakinannya, dan karena kamu telah diterima oleh jimat itu, kamu secara alami adalah penguasa iblis es. Jiang Chen menjelaskan. Jadi begitu. Yan Chenyu akhirnya mengerti mengapa monster besar ini membungkuk padanya, itu semua karena jimat es hitam. Baiklah, iblis es, penampilanmu terlalu menakutkan. Kurasa akan lebih baik jika kau tetap berada di dalam cincin penyimpananku untuk saat ini. Jika kau berperilaku baik, aku akan memberikanmu pada Yu kecil. Dengan begitu, kau akan dapat sepenuhnya mengikuti pewaris Dewa Es. Jiang Chen memberitahu Raja Iblis Es. Musuh-musuhnya saat ini sangat kuat, dan dia bisa menghadapi situasi yang mengancam jiwa kapan saja, oleh karena itu, dia membutuhkan Raja Iblis Es untuk tetap di sisinya sehingga bisa membantunya saat-saatnya tiba. Ya. Raja Iblis Es membungkuk ke arah Yan Chenyu sekali lagi, lalu kembali ke cincin penyimpanan Jiang Chen. Sekarang, Raja Iblis Es akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Jiang Chen. Bahkan jika Jiang Chen tidak menanam benih indera ilahi di dalam tubuhnya, ia tetap akan mematuhi semua perintahnya. Akhirnya, masalah Yan Chenyu telah diselesaikan sepenuhnya. Sebelum meninggalkan halaman, Jiang Chen memberinya semua jiwa iblis dari Iblis Es yang dimilikinya. Kemudian, ia memiliki beberapa hal penting lainnya untuk diperhatikan. Begitu ia menyelesaikan masalahnya di Sekte Hitam, ia akan melanjutkan perjalanan ke Istana Bela Diri.
Di luar halaman, beberapa pria duduk mengelilingi meja batu di depan perkebunan herbal, minum anggur berkualitas yang diseduh oleh Guo San. Tidak ada pria biasa yang dapat menikmati minuman berkualitas premium seperti itu. Begitu melihat Jiang Chen dan Yan Chenyu keluar, Nangong Wentian langsung melambaikan tangannya ke arah mereka dan berkata, "Little Chen, Little Yu, cepat kemari, ayo kita bersulang bersama." Yan Chenyu tersenyum pada Nangong Wentian. Jiang Chen telah menceritakan semua yang telah terjadi selama setengah tahun ini, termasuk semua pria yang ditemuinya selama perjalanan, dan Nangong Wentian ini adalah salah satu dari mereka. Oleh karena itu, dia tidak asing lagi dengannya. Sempurna. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku mencicipi anggur kakak laki-lakiku. Jiang Chen berjalan ke kandang batu, mengambil segelas anggur, dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Setelah itu, dia melirik Daois Black dan berkata, "Ketua Sekte, kita harus segera berangkat ke Istana Bela Diri. Aku yakin klan Sangguan dan Sekte Myriad Sword sedang bersiap untuk memburuku, jadi kita harus mencapai Istana Bela Diri sebelum mereka menyerang. Semua harta dan keterampilan tempur ini ditemukan di Pulau Es, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Jika kamu menggunakannya dengan baik, aku yakin Sekte Hitam akan segera menjadi jauh lebih kuat." Setelah berkata demikian, Jiang Chen melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah rak buku, berikut sejumlah tanaman herbal langka, pil, serta senjata tempur, yang seketika membuat Taois Hitam dan Guo San terpesona.